Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih, adik-adik sekolah minggu, rekan-rekan remaja pemuda, kembali lagi bersama dengan Renungan Sore hari ini. Hari ini kita akan melihat kembali perjalanan yang sudah kita tempuh sepanjang kita menjalani masa pandemi. Jadi memang kalau dihitung sudah cukup lama, hampir 1,5 bulan kita menjalani masa yang tidak mudah, bisa dibilang demikian. Mulai dari awal pandemi diinfokan terjadi, lalu berbagai upaya dilakukan, orang-orang harus beradaptasi dengan sekolah online, dengan kerja online, dan juga bahkan ibadah online, serta banyak hal lain yang tentu kalau mau jujur, perlu kita adaptasikan satu dengan yang lain. Nah, sore hari ini kita mau melihat sama-sama nih bahwa perjalanan yang sudah kita tempuh beberapa bulan ini ternyata tidak mudah, tetapi juga bisa kita hadapi. Kalau kita mau jujur, ada kondisi di mana orang tua harus bekerja dari rumah yang awalnya mungkin ini sangat berat, harus membagi waktu dengan tugas tanggung jawab di tempat kerja, membagi waktu dengan urusan rumah tangga, dan juga banyak hal lainnya. Biasanya orang tua mayoritas akan pergi ke kantor untuk bekerja, lalu menjelang sore atau malam pulang ke rumah. Jadi ada kondisi terpisah antara orang tua dengan anak-anak dengan kondisi di rumah. Nah, ini satu hal yang kita perlu syukuri, satu hal yang kita perlu apresiasi, bahwa ada banyak orang tua yang sudah berhasil menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Lalu kita juga mau lihat bagaimana anak-anak harus belajar dari rumah. Biasanya adik-adik pergi ke sekolah, biasanya adik-adik bawa tasnya, lalu dari pagi hingga siang atau sore belajar di sekolah. Tetapi sekarang kondisinya berbeda. Adik-adik harus bangun pagi, siap-siap belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah kadang ada rasa malas, ada juga rasa bosan, gak bisa ketemu sama yang lain. Tapi adik-adik sudah berhasil menjalani proses belajar dari rumah meskipun tidak mudah. Nah, ini juga jadi hal yang kita perlu syukuri. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan belajar dari rumah masing-masing. Nah, ada banyak hal lain yang harus terjadi karena kondisi yang kita hadapi saat ini. Salah satu gambar ini menunjukkan seorang oma yang tidak bisa ketemu dengan cucunya karena pandemi. Jadi oma tersebut harus lihat cucunya dari jendela, tidak bisa bertemu langsung. Tentu kondisi ini banyak ya kita jumpai. Oma-opa nggak boleh pergi ke tempat umum. Sekarang kalau ke mall ada batasan usia, ke gereja juga ada batasan usia, nggak bisa ketemu kumpul-kumpul lagi. Tentu ini juga kondisi yang tidak mudah. Tapi banyak oma-opa beradaptasi dan bisa bertahan hingga kondisi saat ini. Belum lagi acara keluarga. Nah, ini contoh foto ketika mereka melakukan pertemuan keluarga lewat Zoom, ya. Sekarang kita mau nggak mau harus pakai Zoom, harus menahan diri meskipun angka corona sepertinya sekarang sudah mulai menurun dibanding beberapa bulan lalu. Tapi klaster keluarga tetap bisa berpotensi. Maka kita harus mensyukuri berbagai media yang ada untuk bisa kita pakai. Ada internet, ada handphone, ada laptop yang memungkinkan kita berkumpul dengan keluarga meskipun jaraknya jauh, meskipun berada di kota lain. Ini merupakan satu hal yang juga kita harus syukuri. Sore hari ini, saya mengajak kita untuk melihat perjalanan yang sudah kita tempuh. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang
harus penuh dengan perjuangan, adaptasi, tapi satu demi satu kita bisa melaluinya. Kita akan mendengarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur untuk satu tahun lebih di mana kita boleh menghadapi corona bersama-sama. Mari kita mengucap syukur untuk perjuangan yang tidak mudah yang boleh dikerjakan dengan baik. Maka mari kita jalani prosesnya satu demi satu, kita nikmati prosesnya. Sampai nanti pandemi akan hilang, kita melakukan bagian kita dengan baik, kita bersyukur juga untuk vaksin yang boleh dilakukan bagi banyak orang, percepatan vaksin terjadi di mana-mana. Semoga melalui semua upaya itu, kita tetap bisa bertahan menghadapi masa pandemi ini bersama dengan Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.